Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Firman-Nya Allah. Allah juga. Firman-Nya Firman-Nya Allah. Allah ngawur. Loh itu ada dalilnya. Jangan bilang ngawur dong. Ini kan iman saya, Pak. Memang Kristen ini memang benar-benar ya suka. Ya kalau nyerah bilang nyerah, jangan sosok pinter. Ya, oke, saya nyerah. Oke, sekarang kamu bertanya enggak? Saya bertanya. Oke. Nah, siapa yang membangkitkan Yesus? Pak Erben, mungkin mau menjawab. Halo. Oke. Yesus itu dibangkitkan oleh Sang Bapa dan Sang Roh dan bangkit sendiri. Karena dia adalah Firman. Jadi yang membangkitkan itu berarti Tuhan dengan Tuhan. Dia bangkit sendiri bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Roh. Berarti Bapa dengan Yesus sama-sama Tuhan. Gitu. Satu hakikat. Firman itu satu di dalam Sang Bapa. Karena Saya tanya, yang bangkitkan siapa? dia Yesus bangkit tuh. sendiri dan juga bangkit bersama dengan Sang Bapa dan Roh Kudus. Terus Yesus itu Tuhan. Betul. Oh. Otakmu udah encer enggak ya cara berpikir kau ini? Apa? Otaknya udah encer apa masih kaku nih? Apa sih? Kamu bertanya, aku menjawab. Terus tiba-tiba otak encer. Kau ditanya nggak bisa jawab, nyerah lagi tadi. Maksudnya apa sih? Gimana? Coba, apa itu Tuhan? Emang kamu Bapak itu siapa? Bapak itu Udah, saya Allah. usah dulu. Bapak itu siapa? Oh, Allah. Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Firman-Nya Allah. Allah juga. Firman-Nya Firman-Nya Allah. Allah ngawur. Loh itu ada dalilnya. Jangan bilang ngawur dong. Ini kan iman saya, Pak. Kalau saya bilang imanmu ngawur gimana? Boleh emang. Kamu nanya saya jawab kok dibilangnya ngawur, Pak. Agak demam kok. Gimana sih, Pak? Cara berpikirmu itu gimana sih? Nanya iman orang dijawab gitu. Kau ditanya nggak tahu. Imanmu sendiri aja kau nggak tahu, Pak. Kamu ini punya Tuhan nggak sih, Pak? Sebenarnya? Ya punya lah. Oke, siapa Tuhannya? Tuhan saya itu enggak punya, enggak ada duanya, enggak ada tiganya. Nggak saya tanya itu siapa Tuhanmu? Itu saya tanya. Allah. Seperti apa Ya. itu Allah itu? Coba jelasin. Memang Allah itu cuma nama. Loh, tunggu. Allah itu cuma nama. Jadi Tuhanmu cuma nama. Ya ampun, Pak Erben, gimana Pak Erben? Yang maksudnya Allah itu yang mempunyai nama Nggak usah itu. nama, dia cuma Itulah punya pencipta. Itulah pencipta yang mempunyai nama itu. Siapa yang mempunyai nama itu? Kau paham kan? Jadi gini, kalau di Kristen itu, kalau dalam konteks Ibrani, Allah kami itu namanya YHWH itu, yang dibaca dengan Adonai. Itu namanya. Jadi Allahmu namanya Allah SWT, Allah Tuhan negeri Mekah, nggak apa-apa, beda Allah kita. Dan Allahmu itu baru mewahyukan dirinya kepada nabimu tahun 610. Jadi jauh banget dari ajaran kami. Ajaran kami sudah ada 2100 tahun sebelum Masehi. 2100 tahun sebelum Quran. Sudah ada kitab kami namanya kitab Taurat itu. Ketahuan loh. Kau pikir Kristen ini lebih dulu daripada semua para nabi itu sudah mengajarkan agama tauhid, berarti Islam dari di awal daripada Kristen. Ya. Coba tunjukkan satu kata tauhid di Quran. Coba kalau memang semua para nabi mengajarkan tauhid, coba dulu kasih satu kata tauhid di dalam Quran. Coba.
Ya semua mengajarkan bahwa menyembah satu Tuhan, nggak ada mengadakan bilang ada dua, ada Bapa, nggak ada seperti itu. Semua menyembah satu Tuhan. Atau nggak satu Tuhan, berarti nggak ada dua, nggak ada tiganya, berarti itu Islam seperti itu. Ya, nggak ada pakai Roh Kudus, nggak ada pakai Bapa. Tuhannya juga satu, Pak. Apa Hindu juga Islam? Orang Hindu juga Tuhannya satu, Pak. Jadi kalau kamu bilang setiap orang yang menuhankan Tuhannya satu, Islam. Tuhan kami juga satu ya, Pak Erben ya. Kami nggak mau Kami bilang kamu tiga. Bukan, kau jawab dulu. Allahmu itu Kamu tauhid. tiga. Kata tauhid di mana? Allah kami nggak ada tiga. Jadi Allah kami itu satu, tapi dia menyatakan diri sebagai Bapa. Kemudian dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, dan dia juga mengutus rohnya untuk menyertai kami. Jadi bukan Kenapa tiga kok? Allah. Kenapa kok Tuhan repot-repot membelah tiga gitu? Gak ada Tuhan membelah tiga. Emang kayak itu yang suka membela duren. Iya, Lah saudaraku. gak ada. Jadi gak ada Tuhan kami membela tiga, gak ada. Terus kalau nggak bilang saya membelah tiga, terus Bapak itu siapa? Tuhan Allah juga, ya kan? Roh Kudus Allah juga, terus Yesus Allah juga, terus bukan ketiga namanya. Jadi gini ya bro ya, Allah kami itu Janganlah Esa, nanti itulah dengan Bapa di sorga. Janganlah Bapa di sorga itu memiliki firman dan roh. Jadi Yesus itu firman-Nya menjadi manusia, bukan dia membela diri. Gereja, itu doktrin kamu itu. Bukan doktrin gereja, itu doa ajaran Alkitab. Itu ajaran Alkitab. Oke, Bapak punya Tuhan nggak? Itu yang saya tanya dari tadi loh, Pak. Iya, kamu punya Tuhan apa enggak? Itu ditanya. Karena dia jawab tadi nama. Ya namanya kita Islam pasti punya Tuhan. Ya Ya, namanya kita seperti Islam apa pasti Tuhan? punya Tuhan, Tuhan satu-satunya. Nah, tadi aja kamu bisa menerangkan Ya Tuhan memiliki saya begini, nama Tuhan saya Allah begini. itu. Saya enggak jujur ya. Kan saya tanya, Saya tahu kamu bagaimana agak-agak Tuhanmu dengar. wujud, Ya, wujud Tuhanmu itu seperti apa? Coba. Tuhan kamu. Jangan samakan seperti Tuhanmu yang bisa nampak. Enggak menyamakan. Jelasin aja Tuhanmu itu seperti apa. Ya Tuhan saya itu nggak bisa ditunjukin dengan bentuk apapun. Ya, Oke. Tuhan saya itu berupa zat yang nggak bisa dilukiskan dengan seperti apa bentuknya, nggak ada. Jadi kamu bisa. menyembah zat. Ya, Jadi kamu menyembah zat. bukan menyembah zatnya. Terus menyembah apa? Kami menyembah pemilik nama itu, ya. Iya, Siapa pemilik nama itu apa? Seperti apa pemilik? Ya Allah, Allah itu kan cuma sekedar nama, tapi pemilik nama itu yang kami sembah. Siapa pemilik nama itu? Wah ini Kan bukan harus urusan jelas. kamu. Misal ya, Deng Naba. Saya bisa menjelaskan si Deng Naba ini. Pemilik nama Deng Naba ini manusia. Ada mulutnya, ada badannya, bisa ngomong kan gitu. Ya kamu jelaskan dulu. Pemilik nama Allah itu seperti apa? Jelasin. Pemilik nama itu yang kami sembah. Iya, Makanya dia seperti tidak bisa apa? diserupakan dengan apapun. Tidak bisa diserupakan. Oke. Tidak bisa berbentuk. Tidak berbentuk. Oke. Namanya Jangan pencipta marah, itu nggak santai bisa aja, ada santai. duanya, nggak ada tiganya, nggak bisa tercipta dengan, nggak bisa kita perkirakan seperti apa. Yang jelas yang namanya pemilik Kamu nama nggak itu bisa ada selalu di memperkirakan hati. mobil yang ada di telapak tangan saya ini. Kamu nggak bisa memperkirakannya? Atau bisa memperkirakan mobil yang ada di telapak tangan saya? Memang ya kalau Kristen itu argumennya memang sangat luar biasa ya, tipu-tipu ya. Emosi dia Pak Erben, cumanin Pak. Biarin aja lah. Itu makanya kamu ada nggak punya sesembahan, punya Tuhan nggak? Jelasin kalau ada. Buktiin, saya juga bisa mengatakan di mobil di tangan saya ini ada mobil. Pokoknya ada, percaya aja ada. Pak. Kalau saya nggak bisa buktiin, tapi ada. Yakinlah karo inyo, ada. Ada Pak. Yakin kan?
Yakin lah, masa nggak yakin? Kalau ada kan bisa dijelasin toh. Tapi iman lah yang bisa menjelaskannya, ya nggak Pak Erben? Ada. Bener-bener ini Kristen ya. Ya kenapa? Kenapa? Kamu mau menunjukkan Islammu itu? Silakan, keluarkanlah. Kamu sudah yakin bahwa Tuhan kamu itu bisa kamu lihat dengan Orang udah kata banyak yang seperti lihat itu? kok. Ada gambarnya. Memang bentuknya memang seperti itu. Ini udah terlalu valid, Bang. Udah terlalu valid. Kalau dibilang nggak ada ya, itu kamu nipu diri sendiri. Saya udah terlalu jelas. Kelihatan. Ya gimana lagi? Mau dihianati pun nggak bisa. Udah jelas sekali ada. Mana dong? Udah dipegang, Wah, udah. disentuh, disalib Bisa gila. bahkan. Bisa gila aku. Lah ini Bisa lah. gila aku nak diri ini. Ya, kamu sakit nggak mengatakan ada mobil? Iya. Oh, udah nggak usah main ayat di sini, mau main gitu aja. Langsung kok marah, loh kan? Itulah, makanya. Ada lagi yang mau uji nyali mungkin? Silakan. Kita jelaskan Tuhan kita udah banyak kali ya Pak Erben ya. Semua ini. Ini menjelaskan dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya ini ngomongin satu nama Allah Tritunggal. Udah terlalu banyak. Nabi Musa menerangkan Allah Tritunggal, Ayub menerangkan Allah Tritunggal, Jabur Daud, Injil yang nggak usah ditanya lagi. Iya kan? Terlalu real. Taksinya banyak. Belas. Gitu loh. Pak Erben serius nggak nengok Pak ada mobil di telapak tanganku? Gue lihat di situ ada apanya itu suratan nasib. Ada loh. Jadi ini nggak bisa dibandingkan. Nggak ada yang serupa dengan yang ada di tangan Pemi. Bisa nggak dibedain? Kalau cuma ngomong itu, aku juga bisa bikin puisi. Mobilku ini indah. Tidak ada yang seperti mobilku. Dia ada sebelum segala sesuatu ada. Tinggal ngomongnya gampang. Mak, udah 1000. Aduh, aku agak ngeri nih Pak Erben. Aduh, agak keluar lah kardon, nggak usah lah di sini lah. Males sekali kalau udah rame kayak gini. Gimana ini? Aduh. Siapa lagi yang mau naik? Oke, kita naikin. Halo, Halo, Jet Nadine. iya halo, Islam Kristen Bang. Islam. Ya kan mau bertanya apa Bang? Itu tadi masalah apa tadi Tuhan gimana nggak ada wujudnya ya sama Pak. Ya nggak ada, mobil saya nggak ada katanya. Oh, Dia bilang itu saya mobil. dikatain saya sakit, padahal ada loh Bang. Oh itu halusinasi Anda mungkin ya. Itu ada mobil di telapak tangan. Kok sama sih Bang? Hah? Kok bisa gitu Bang? Apa yang menjadi dasar Abang mengatakan halusinasi? Ada loh, nanti saya bikin tulisannya. Mereknya Sweet. Ya itu halusinasi. Nanti buku panduan. Kamu bilang itu mobil ada di mana mobilnya? Itu kan tangan. Ada loh Bang, serius kamu nggak lihat Bang? Tuh, saya juga berhalusinasi kalau di jidat Anda itu ada tulisan apa ya? Inisial B lah kayak gitu. Oh. Iya, tuh kelihatan tuh di jidat. Kalau gitu coba jelaskan Allahmu itu ada. Ada jelas, ada. Jelaskan seperti apa? Jelaskan. Jelas. Udah jelas di Quran, dia menciptakan langit, bumi, manusia, jin. Itu udah pertanda dia ada. Dia nggak perlu mewujudkan, menampakkan dirinya. Iya, ngapain dia nampakin dirinya orang? Qurannya, Bang? Dari mana Quran? Orang tahu Allah Maha Besar, dia bisa nyiptain manusia yang kayak gimana pun juga dia bisa. Oke, itu siapa yang mengatakan itu, Bang?
Saya yang mengatakan. Ada Dengan- dasarnya nggak? Ada dasarnya? Dasarnya ya keyakinan saya itu. Ya sama, Bapak juga harusnya Ya. menghargai keyakinan saya bahwa di sini ada mobil. Ya. Tapi saya bikin buku manual booknya, Bang. Ya. Maksudnya dasarnya Allah ada itu ya Apa? adanya matahari, adanya Ada di langit. tangan saya ini juga dasar adanya mobil saya. Nah, adanya Anda itu keyakinan saya adanya Tuhan. Iya, dasarnya ini karena ada tangan saya lah, makanya ada dasar mobil saya tadi. Kok nggak percaya sih, Bang? Kan tinggal ngomong aja, ya kan? Karena adanya saya lah, makanya ada mobil saya itu. Gampang kan kalau tinggal ngomong gitu, betul nggak? Sesimpel Nah, itu, gini nih, Bang. kalau misalnya Anda mau berasumsi kayak gitu nih, Anda misalnya ibarat Anda Tunggu, Bang. Kamu bilang Anda mengatakan itu asumsi, barusan berarti Anda asumsi juga dong kalau gitu. bukan asumsi, Setiap Anda cuma menghina udah saya, jelas Anda ada. menghina diri Anda kan? Nih, Gimana? ya intinya gini ya, saya ngingetin beriman itu berakal dulu baru beriman. Nah itu, Bang, Abang udah berakal belum? Nah, yang nggak berakal siapa coba? Coba, kalau gitu jelasin lah Tuhanmu itu. Jelasin lah dia tanpa sesuatu, bisa nggak kamu jelasin dia? Misal tanpa Quran, bisa nggak kamu jelasin? Ya itu tanpa sesuatu ya, tanpa keyakinan saya, tanpa akal saya Iya, nih. Yang namanya Tuhan kan maha besar. Tuhan kan Baik, Tuhan maha besar kan? Tanpa kitabmu, bisa nggak kamu jelasin Tuhanmu? Iya, Tuhan maha besar nggak? Tuhan siapa? Ya Siapa yang maha besar? keyakinan Anda, entah itu Tuhan siapa atau ya saya menganggapnya Tuhan itu satu, mau Tuhan siapa aja. Coba pakai akal nggak nih? Kalau kamu bilang Tuhan satu, Tuhan saya aja udah satu, Tuhanmu udah satu, udah dua. Gimana sih? Ya itu mah Anda yang Simpel. Terlalu simpel. Kalau kamu bilang Tuhan satu, nih yang anggap Tuhan dua itu Tuhanku Anda. satu. Atau Tuhanmu nggak ada, Tuhanku yang ada. Yang mana kalau memang satu? Pasti. Nih yang menganggap Tuhan dua itu Anda. Anda bukan menganggap Tuhan, menganggap manusia sebagai Tuhan. Yang menganggap Tuhan itu dua. Kalau saya di Muslim itu benar-benar menganggap Tuhan yang menciptakan langit bumi, enggak berupa manusia. Iya, itu klaim di dalam kitabmu toh. Enggak klaim di dalam kitab juga, itu dasar keyakinan juga. Oke, tanpa klaim kitabmu, bisa nggak Iya. kamu jelaskan kayak gitu buktinya? Sulit ya? Yang enggak sulit. Kenapa harus sulit? Apa yang membuktikan Tuhanmu itu demikian tanpa kitabmu tadi? Berarti Tuhan- asumsi kalau nggak ada bukti. Ya iya, udah jelas kan. Ya, berarti asumsi dong. Kalau nggak ada bukti, asumsi nggak? Asumsi. Ya ada buktinya kan udah jelas ciptaannya. Ada langit, ada tumbuhan, ada manusia, ada roh, ada jin. Oke. Itu udah jelas ciptaannya. Sekarang saya tanya, Apain? coba, Itu buktinya. coba. Kalau kamu bilang itu adalah buktinya, coba kamu buktikan. Minta bukti sama pohon pisang. Nih gini Demikian, aja bisa nih. nggak? Nih. Bisa Kalau misalnya bukti Anda nggak sama bikin pohon pisang, Bang? Anda bikin meja nih. Sabar. Itu meja Bentar kalau dulu, misalnya Bang. meja itu Bentar meja dulu, ada yang Bang. bikin nggak? Kata kamu. Atau meja bikin sendiri? Kata kamu Nah. kan, ciptaan Nih, ini bisa membuktikan. kamu bikin Coba meja, kamu bikin minta sepeda. buktiin. Gantian dong, kamu ngomong dari tadi. Ya, Coba, ayo, kalau siap. kamu bilang segala ciptaan ini bisa membuktikan. Coba minta bukti sama pohon pisang. Silakan. Bisa bukti apa? Coba kan pohon pisang ciptaan dong. Kalau kamu bilang ciptaan itu Iya. bisa membuktikan itu. Coba minta bukti sama pohon pisang. Silakan. Siapa yang bilang ciptaan itu bisa membuktikan? Loh tadi kamu bilang dengan adanya ciptaan membuktikan adanya Tuhan. Loh, lupa ingatan. Dengan adanya meja, siapa yang bisa? Itu aja logikanya, Bu. Apa? Nih, Dengan ibu adanya bikin meja, meja. itu meja bisa ngomong nggak? Kalau aku dibikin Oke. sama ibu, bisa Kalau ngomong nggak? kamu bilang Nah. dengan adanya meja bisa membuktikan siapa pembuatnya. Nah, bisa nggak meja ngomong? Bisa nggak? Bisa nggak meja ngomong? Sabar, pembuat meja ini siapa? Kan harus tahu kan? Nah iya. itu. Gini Bang, ada begitu banyak meja di dunia ini. Nah, siapa yang menjadi pencipta meja? Karena misal saya punya meja ini, semua orang bisa mengaku itu yang menciptakan meja kan? Iya, manusia yang nyiptain. Nah, kalau begitu Bang, semua ciptaan di dunia ini juga bisa diakui siapa aja, Tuhan siapa aja. Sama kan?
Paralel Ya, toh. ya jelas beda dong. Kamu bilang dengan adanya meja membuktikan ada pembuatnya. Siapalah pembuatnya? Kamu harus Nah, jelaskan. Apakah saya, apakah Pak Erben atau Pak kamu sendiri? Kan harus ada bukti. Siapa? Ya iya, kalau meja kan yang buatnya siapa? Manusia. Bisa ngomong kayak meja itu. Gini bang, dengan kamu mengatakan, mengklaim sesuatu ada penciptanya, siapa ini yang aku pencipta ini? Kan gitu. Kalau ini jelas penciptanya ini. Nah, kalau ada tempat yang lain mengatakan, ya misal mereknya Mako gitu, mereknya Mako. Mako nggak bisa mengklaim ini sebagai ciptanya karena udah ada logonya. Sekarang siapa ini? Pencipta meja ini siapa? Itu yang jadi tanda tanya. Yang pencipta ya jangan ke meja. Meja itu yang nyiptain manusia. Oh lari. Jadi nanyain yang meja kan? Oke, Meja yang nyiptain manusia. dengarkan baik-baik. Semua orang bisa mengaku sebagai pembuat meja. Semua Tuhan juga bisa mengaku sebagai pencipta. Itu tidak bisa membuktikan Tuhanmu, Bang. Adanya saya itu tidak bisa membuktikan itu Tuhanmu. Karena Tuhan saya juga saya akui sebagai pencipta saya. Tuhannya yang lain juga mengakui saya dia penciptanya saya. Itu sampai situ nggak kamu? Kalau saya udah sampai sana, kamu belum. Ini adalah alasan yang terlalu klasik yang sudah saya dengar waktu saya umur 10 tahun, Bang. Mohon maaf, ini udah berkembang, Bang. Saya 10 tahun yang lalu, umur 10 tahun, mendengar pernyataan ini. Dan ini sudah saya bantah dari guru saya. Dia nggak bisa jawab. Mohon maaf. Tahu. Itu yang harus Izin pamit ya Taya, lanjut ya. silakan Pak Erben. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Erben. Oke, thank you semuanya teman-teman. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi nanti. Amin. Ya, silakan. Nah, itu Bang, yang perlu kamu cari tahu adalah siapakah yang pembuat meja itu. Kita harus tahu spesifik. Nggak bisa semua orang mengaku sebagai pembuat ini. Nggak bisa. Itu dengan adanya itu adalah si terbucek ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu. Kamu pernah nggak berpikir sampai sana? Ngerti nggak? Silakan. Z Nadine. Coba. Berpikir sampai mana? Udah jelas meja itu kan buatan manusia. Ya manusia yang mana? Ada banyak manusia di dunia ini, Bang. Ya iya itu kan benda, Bu. Benda. Bisa nggak nanya itu manusia mana? Harus Ya jelas beda. dong. Nih ya. Masa ya, Bang? Kamu Ya ketemu saya yang buat meja. Saya yang buat meja. Udah saya yang buat meja. Oke, kalau kamu bisa mengakui itu, kamu udah ditangkap sama polisi, Bang, ngaku-ngaku. Kenapa ditangkap polisi orang aku yang buat meja? Ngapain Oke, ditangkap? meja saya bisa nggak kamu akui sebagai pembuatnya adalah kamu? Ya bisa aja kalau Anda beli dari saya. Bisa nggak kamu gimana? akui? Karena Ya bisa kamu kalau harus Anda beli dari menunjukkan- saya. Kamu Ya, harus iya. menunjukkan dan membuktikan bahwa kamu pembuatnya. Itu. Ya bisa jelas. Pembuktiannya, Bang. Buktinya apa jual belinya? Ada kwitansinya. Mengaku-ngaku itu bisa semuanya. Nyampe nggak sih Bang inimu, Bang? Kalau hanya mengaku itu semua Tuhan juga bisa, Bang. Pembuktian nggak nyampe juga. Nggak nyampe juga dia. Pembuktian. Kalau ngaku, aduh ini sulit ya. Udah Bang, sulit kali memang. Ya kamu bisa saja, ya bisa. Ngaku itu gampang. Pembuktiannya berat ya. Inilah. Kapan sih kalian keluar dari sini? Ayolah. Katanya cerdas, pakai akal. Kok mana akalmu? Tanpa kamu bisa membuktikan kamu pembuat meja saya, kamu itu cuma ngaku-ngaku. Gitu. Nyampe gak sih? Gak nyampe ya. Aduh. Padahal saya makannya cuma dedek loh. Kenapa kalian sulit sekali memahami? Dari tadi satir saya aja dia gak dimakannya loh.
Oke, buang-buang waktu tak? Ya kita coba aja. Siapa tahu di sini dari sini kan dia akhirnya kan berpikir. Tujuan saya itu. Jadi dari sini dia harus berpikir. Keluar dari room saya dia harus mengolah akalnya. Itu pembuktian. Halo, Dulpati, halo. Halo. Selamat malam. Nggak nyampe. Host kalah main kick. Nggak bisa jawab. Bisa nggak dia buktikan? Itu loh. Bukan kayak gimana? Kalian mikir. Harusnya kalian jangan typing. Nggak bisa jawab. Jangan. Mikir dari situ. Olah, tanya siapa yang berilmu di iman kalian. Kalian harus gitu. Kritis lah. Kalau cuma asal aja, berarti nggak menggunakan akal dong. Mengaku itu betul loh Kak Sekina Glory. Semua bisa ngaku. Loh, yang bisa membuktikan ini loh. Minimal dibangun lah satu meja di depan mata saya. Minimal Tuhan saya sudah melakukan membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati itu. Minimal harus buktikan di hadapan saya, dialah yang membuat itu. Satu aja.